Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ruang Kreatif Zunun Sulaiman. Di episode Inskeptor kali ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya kita itu merapikan karya-karya desain kita. Nah, biasanya ini tuh diperlukan supaya tampilan desain kita itu lebih rapi, lebih proporsi. Hari ini kita akan mencoba menggunakan Inkscape untuk mengatur itu. Nah, di sini saya sudah berada di halaman lembar kerja Inkscape. Nah, untuk merapikan desain itu kita ada dua fitur. Ada dua fitur di dalam Inkscape. Yang pertama adalah ruler atau kita sebut saja penggaris. Kemudian align and distribute. Nah, ruler itu apa? Ini yang paling atas ini. Di sini kan ada kayak penggaris. Kemudian di sisi kiri juga ada. Nah, jika teman-teman di rumah itu tidak ada bagian ruler ini, teman-teman bisa klik view, kemudian pilih show, hide. Nah, di sini ada bagian ruler. Nah, ini kalau misalnya belum dicentang, nah nanti silakan dicentang. Oke. Nah, seperti apa penggunaan ruler? Nah, ini akan efektif ketika ruler ini kita aktifkan juga snapping yang ada di bagian kanan icon ini ya, snapping. Nah, coba pertama-tama kita cara menggunakan ruler itu adalah kita menarik seperti ini. Kita klik, kemudian kita drag, tarik garisnya. Kita klik, kita drag, tarik garisnya. Nah, sehingga nanti ketika kita ingin membuat sebuah objek itu kita bisa lebih rapi karena kita sudah menentukan posisi dari rulernya. Nah, misalnya seperti ini. Saya ingin membuat sebuah persegi panjang. Nah, misalnya kita buat kotak. Sebentar, ini saya pilih warna dulu, misalnya orange. Outline-nya saya hilangkan dulu. Nah, ini kita klik drag. Nah, tuh. Nah, kalau seperti ini kan bisa jadi lebih rapi. Dan ketika kita ingin mengedit titiknya, itu kita tinggal edit path. Nah, seperti ini. Nah, dengan adanya ruler ini kita bisa mengatur sesuai keinginan kita untuk bisa tetap rapi. Nah, misalnya saya mau buat objek lagi di sini. Nah, misalnya saya menggunakan pen tool. Nah, kalau misalnya kita sentuh seperti ini, nah dia langsung otomatis untuk handle untuk node-nya. Kita klik, klik. Nah, kita kasih warna merah. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya kalau untuk penggunaan ruler ini tidak ada batasan ya, teman-teman bisa tarik sebebas-bebasnya mau berapa. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ini kalau di percetakan itu dipakai untuk buat poster, buat hang tag, atau desain-desain yang memang membutuhkan kerapian. Oke, next. Kemudian yang kedua adalah align and distribute. Nah, align and distribute ini adalah apa ya? Saya agak susah jelasinnya, mending langsung kita praktek aja. Nah, saya akan membuat misalnya 4 objek. Ini objek pertama kotak, kemudian objek kedua warna orange. Persegi panjang ini saya beli warna orange. Kemudian objek ketiga lingkaran warna ini aja Tosca. Ini saya duplikat. Objek keempat kita pakai warna kuning. Oke. Nah, misalnya ini posisi objeknya itu tidak rapi. Nah, kenapa di sini ada kata align? Nah, ini pasti sudah familiar ya buat teman-teman di Microsoft Word atau mungkin di aplikasi-aplikasi edit text. Ketika kita mengatur font itu kan ada yang namanya alignment. Jadi kita memposisikan tulisan baik itu rata kiri, rata kanan, rata tengah atau rata sama sisi. Nah, itu align.
Nah, kita akan mengatur align dari 4 objek ini. Caranya gimana? Teman-teman pilih objek pada menu bar, kemudian pilih align and distribute. Nah, nanti akan muncul di bagian kanan seperti ini. Nah, di sini ada Ada tulisan ini untuk rata tengah, ini rata tengah untuk horizontal, yang atas ini ya vertikal. Pokoknya ada vertikal, horizontal. Nah, misalnya saya ingin memposisikan semua objek ini di atas. Nah, ini kita tinggal select semuanya. Kemudian kita pilih bagian ini, align top edge. Ini kita klik. Nah, seperti ini. Nah, di bagian atas dia posisinya rapi. Nah, kalau kita ingin membuat rapi di bagian bawah, kita select, kita pilih align bottom edge. Nah, seperti ini. Itu untuk top sama top sama bottom. Nah, misalnya kalau objeknya ini di sini. Nah, ini kita select, kita mau rata kiri, kita pilih align left edge. Nah, dia langsung rapi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau desain poster atau misalnya untuk merapikan objek-objek, nah bisa menggunakan ini. Nah, kemudian kalau untuk yang rata kanan, nah ini klik sini align right side. Oke. Jadi ini cukup mudah. Nanti teman-teman akan terbiasa. Oke. Kita kembalikan dulu ke posisi acak. Nah, kemudian kita akan menggunakan distribute. Nah, distribute ini fungsinya untuk apa? Distribute ini adalah kita ingin menyamakan jarak antara satu objek dengan objek lain. Nah, seperti apa? Jadi seperti ini. Misalnya saya sudah merapikan ini ya. Kita pakai ini aja. Oke, rata tengah. Nah, di sini kan kita bisa melihat ada jarak ya. Jarak antara kotak merah dengan orange ini itu beda dengan lingkaran dan orange, dan beda juga antara kotak yang kuning dan kotak yang lingkaran ini sama yang lingkaran ini. Nah, gimana caranya biar dia itu sama? Caranya adalah ini kita select, kemudian kita pilih ini make horizontal gaps between object equal. Nah, seperti itu. Dia sudah sama. Begitu juga dengan kalau misalnya posisi vertikal. Ini kita rapikan dulu rata tengah. Nah, ini kan terlalu mepet ya. Ini kita select semuanya. Kita pilih make vertical gaps between object equal. Nah, sekarang setiap jarak dari setiap objek itu jadi sama. Oke, seperti itu. Ya, mungkin itu dulu sedikit tutorial dari Inkscaper hari ini ya. Seperti biasa, perbanyak praktek dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.